Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, Engkau sudah menyertai kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar, kami akan membaca renungan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Allah pada pagi hari ini tentang Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Ayat firman Tuhan yang kita baca terambil dari Matius 24 ayatnya yang ketiga. Saya bacakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Saudara, dalam ayat ini murid-murid bertanya kepada Yesus, "Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Lalu Yesus menjawab di dalam Matius 24 ayat yang ke-36, saya bacakan, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Jadi Yesus menjawab, tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus hanya menjelaskan tanda-tanda kedatangannya. Di dalam Matius 24 ayat yang ketiga mulai. Saya simpulkan saja bahwa tanda kedatangannya adalah adanya penyesatan, ada deru perang, kelaparan, gempa bumi, aniaya, murtad. Hal-hal ini semua akan terjadi. Tetapi kita tidak perlu takut kalau kita mengerti kehendak daripada Tuhan. Lantas, kalau Yesus akan datang kedua kalinya, apa yang harus kita buat? Mari kita baca di dalam firman Tuhan, Matius 24 ayat yang ke-42. Di situ dikatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Oleh karena itu, menunggu kedatangan Tuhan, kita harus berjaga-jaga, siap sedia, tidak tertidur secara rohani. Kita ingat cerita 5 gadis bijaksana yang punya pelita dan minyak. Artinya, kita harus penuh dengan firman Allah dan Roh Kudus, supaya kita tidak mengalami masa aniaya oleh antikris yang akan memerintah selama 3,5 tahun. Sedangkan 5 gadis bodoh hanya punya pelita tetapi tidak punya Roh Kudus. Akhirnya mereka masuk ke dalam masa aniaya. Oleh karena itu, mari kita mencari firman Tuhan. Cari kepenuhan Roh Kudus, karena hanya firman Allah dan Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan kita. Mari tingkatkan membaca Alkitab dan tingkatkan doa kita kepada Tuhan. Kita tidak akan takut tentang apapun yang terjadi. Kita tidak akan goyah apabila kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita harus mengerti apakah maksud kedatangan Tuhan itu. Apakah rencana Tuhan itu? Yang pertama, maksud kedatangan Tuhan adalah untuk menjemput umatnya. Puji Tuhan. Kita umatnya akan dijemput bertemu dengan kekasih kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yang kedua, Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi semua orang. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Yang ketiga adalah untuk membangkitkan orang-orang yang mati dalam Tuhan, mendapat tubuh kemuliaan, akan terangkat ke angkasa bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Semua orang yang
sudah mati di dalam Tuhan akan dikumpulkan bersama-sama menyongsong kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hidup berusaha sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan singkat ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa mengakhiri saat teduh pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan menjaga hidup kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan jauhkan dari mara bahaya. Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan rezeki bagi kami ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, berdoa bagi yang mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan rumah tangga. Kiranya Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan tolong semua yang mengikuti saat teduh pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.